Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destri Ananda dengan NIM 221341108. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang dari jurusan D3 Gizi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya di mata kuliah penyuluhan dan konsultasi gizi yang dibimbing oleh Pak Zenderi Wardani, SGZ, MSI. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Analisis Determinan Masalah Gizi Balita. Balita Indonesia mengalami permasalahan gizi ganda atau double burden. Di satu sisi mengalami obesitas, namun di sisi lainnya mengalami stunting, anemia, kurus, hingga gizi buruk. Nutrisi merupakan komponen paling penting untuk menunjang kelangsungan proses pertumbuhan dan perkembangan balita. Apabila kebutuhan tersebut tidak atau kurang terpenuhi, maka pertumbuhan dan perkembangan akan terhambat. Determinan gizi kurang bisa dari dalam maupun dari luar masalah kesehatan, mulai dari asupan makanan yang tidak cukup, penyakit infeksi, sanitasi, hingga faktor ekonomi. Selain itu, beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya gizi kurang di Indonesia antara lain adalah rendahnya kesehatan lingkungan, belum optimalnya kerjasama lintas sektor dan lintas program, melemahnya partisipasi masyarakat, terbatasnya aksesibilitas pangan pada tingkat keluarga miskin, belum memadainya pola asuh ibu, dan rendahnya akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan dasar. Jurnal ini memakai sampel ibu yang mempunyai bayi atau balita di wilayah Puskesmas stempel 1. Berdasarkan hasil dan pengamatannya, terdapat hubungan yang signifikan antara faktor determinan, tingkat ekonomi orang tua, ASI eksklusif, riwayat BBLR, dan riwayat penyakit dengan masalah gizi balita. Tetapi untuk variabel pendidikan dan kelengkapan imunisasi tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap masalah gizi balita. Pengetahuan tentang gizi kerap disebabkan oleh tingkat pendidikan sehingga berdampak pada ketersediaan makanan, penyusunan makanan keluarga, serta pengasuhan balita. Meskipun keluarga mempunyai ekonomi yang cukup, tetapi karena kurangnya pengetahuan sehingga salah dalam memanfaatkan penyediaan makanan keluarga. Orang tua balita yang lebih mengutamakan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pemenuhan gizi keluarga seperti membeli perhiasan, kendaraan, dan lainnya. Kelengkapan imunisasi balita hampir tidak mempunyai risiko terhadap masalah gizi balita. Hasil ini tidak sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Wahyudi, Sriono, dan Indrawati, bahwa riwayat imunisasi yang tidak lengkap mempunyai risiko tinggi untuk mengalami gizi buruk. Kesimpulannya, hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan secara statistik signifikan antara masalah gizi balita dengan beberapa variabel independen yang diteliti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.